Halo guys, kali ini Mimin mau ngebahas alur anime Red of Healer. Nah, anime ini menceritakan tentang seorang penyihir bernama Kearu, yaitu seorang penyihir penyembuh yang disiksa oleh majikannya dan membrutalnya setiap hari. Namun, ketika sang MC mencapai sihir penyembuhan tertinggi dan menyembuhkan dunia itu sendiri, dia kembali pada 4 tahun ke belakang untuk mengulang hidupnya dan membalaskan dendamnya dengan cara yang brutal. Di awal cerita, kita diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Kearu, yang memiliki kekuatan healing yang sangat kuat dan beragam. Nah, kekuatannya tersebut berpotensi menjadikan Kearu sebagai karakter terkuat di dunia. Namun, perjalanan hidup Kearu tidak seindah karakter utama di anime sebelah yang memiliki jalan hidup menyenangkan. Kearu harus melewati kehidupan yang sangat menyedihkan serta menjijikan untuk dijalani. Kearu terbangun dari mimpi buruknya dan ia selalu mendengar suara aneh di dalam tubuhnya. Tak lama, seorang pelayan wanita bernama Ana mengambil Kearu yang baru sadar dari mimpi buruknya. Ana mengetahui kalau Kearu bermimpi hal yang sama lagi. Kearu mengatakan kalau ia bermimpi tentang dirinya yang menjadi pahlawan dan sedang melawan Raja Iblis. Ana mempercayai kalau Kearu akan menjadi pahlawan di masa depan kelak. Kearu amat senang Ana selalu mendukungnya. Sang bocah akan mengingat kebaikannya dan akan membalaskannya suatu saat nanti. Saat Kearu hendak memetik buah, ia mendengar suara aneh dan mengatakan kalau ia memiliki mata dewa. Lalu sang bocah berjalan menuju hutan hingga matahari tenggelam. Setibanya di dalam hutan, Kearu melihat sebuah danau dan tiba-tiba seorang peri elf keluar menghampirinya. Lalu peri elf bertanya, mengapa Kearu berada di tempat itu? Kearu mengatakan ia mencari mata spirit yang bisa melihat segalanya. Peri elf mengatakan kalau ia akan mengabulkan keinginannya Kearu dan ia akan memberikan sang bocah kekuatan mata spirit. Mata spirit yang dimaksud adalah mata spiritual. Setelah mendapatkan kekuatan dari sang peri, Kearu baru teringat kejadian pada dirinya di masa lampau. Dikisahkan, Kearu dan rekan lainnya hendak melawan Raja Iblis dan pasukannya. Namun, Kearu tidak memiliki kekuatan, melainkan ia hanya menguasai sihir penyembuh. Salah seorang wanita memaki Kearu dan meminta sang bocah untuk menyembuhkannya. Sebenarnya, Kearu amat muak direndahkan oleh orang lain karena sihir penyembuhnya. Bahkan, Kearu disiksa dan diberikan obat terlarang agar kecanduan seperti binatang. Kearu memulai aksinya melawan pasukan iblis dan berhasil mengalahkannya. Lalu, Kearu mengalahkan Raja Iblis dengan skill sihir yang dimilikinya. Kearu dapat menyalin kekuatan musuh dan mengaplikasikannya menjadi senjata. Lalu, Kearu menyerang titik lemah Raja Iblis dan mengalahkannya. Raja Iblis berubah menjadi sebongkah batu kristal yang terlihat OP. Kearu pun mengambil kristal yang berada di tubuh Raja Iblis. Namun, wanita Saiko itu meminta Kearu menyerahkan benda itu kepadanya. Kearu ogah memberikan pada si Saiko karena Kearu hendak memiliki kekuatan yang berada di dalam kristal iblis itu. Setelahnya, Kearu menggabungkannya dengan Heal dan ia berpindah ke dimensi lain. Kembali kepada Kearu yang berada di dalam hutan. Akhirnya, sang bocah mengingat kembali kenangan masa lalunya. Oleh sebab itu, balas dendam Kearu pun dimulai. Kearu mengatakan akan merenggut kebahagiaan gadis Saiko yang telah menyiksanya. Kemudian, Kearu kembali ke rumahnya dan saat di kamar, ia melatih kekuatan sihirnya. Kearu memakan obat-obatan herbal untuk menghentikan kecanduannya dan ternyata berhasil. Esok harinya, Kearu melihat sosok wanita yang familiar berada di desanya. Wanita itu bernama Flare Algrande Gioral, yang merupakan wanita yang sangat jahat dan mengerikan. Nantinya, Kearu akan menghapus ingatan Flare sehingga ia menjadi sangat penurut seperti istri dan budaknya. Kedatangan Flare hendak membawa Kearu ke istana karena ia adalah seorang pahlawan. Kearu memiliki tanda di lengannya sehingga membuatnya pantas bergabung dengan kerajaan. Lalu, Kearu pergi ke istana bersama dengan putri Flare. Awalnya, Flare amat ramah ketika berada di depan Kearu dan berlanjut seterusnya. Setibanya di istana, Kearu bertemu raja dan ia dianugerahi gelar pahlawan penyembuh. Raja mengatakan dalam beberapa bulan kesatria pedang kerajaan akan disembuhkan oleh Kearu. Sang bocah pun menuruti titah raja padanya.
Kearu melihat dengan mata spirit kalau skill raja amat OP. Oleh karena itu, Kearu memiliki rencana penyerangan ketika raja berada di luar istana. Malam harinya, Kearu didatangi pelayan istana dan ia melakukan aksinya pada sang bocah. Kearu memiliki pengalaman baru saat berada di istana. Begitulah seterusnya berlanjut. Para pelayan istana gantian mengunjungi Kearu setiap harinya. Sampai tiba hari Kearu bertemu dengan kesatria pedang. Player membawa Kearu pergi menemui seorang wanita bernama Kureha Clairet. Kureha merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki julukan Dewi Pedang. Kekuatannya sangat luar biasa dan mampu mengimbangi Kearu dalam duel berpedang. Kemudian, Kearu menyembuhkan tangannya yang putus hingga kembali normal. Namun heal milik Kearu memiliki efek jika digunakan terlalu ekstra akan menguras energinya. Kearu langsung tergeletak dan pingsan setelah berhasil menyembuhkan Kureha. Lalu, player meminta Kureha untuk langsung menemui sang raja. Setelah itu, player baru menunjukkan sifat aslinya dan ia memaki Kearu yang amat letoy karena pingsan. Kearu mendengarkan ocehan si gadis dan berkata dalam hatinya, sang bocah bersumpah akan membalaskan dendamnya pada player secara sadis. Lalu, player meninggalkan tubuh Kearu yang pingsan di lantai begitu saja. Setelah itu, Kearu dibawa ke kamarnya dan tetua datang memeriksa keadaannya. Kearu menolak menggunakan healnya untuk menyembuhkan orang-orang dan player mengatakan tidak akan memaksanya. Lalu, player pergi meninggalkan kamar Kearu dan meminta pelayan mengantarkan teh untuknya. Kemudian, pelayan datang membawa teh buat sang bocah dan ia pun meminumnya. Kearu auto pingsan karena teh itu mengandung obat. Lalu, Kearu dikurung di dalam ruangan bawah tanah untuk dijadikan eksperimen. Malam harinya, Kearu disiksa seperti binatang dan sosok manusia sadis, bergantian menemui setiap harinya. Harga diri sang bocah hancur seketika, dan pada siang harinya, Kearu menggunakan heal untuk mengobati luka para pasien yang datang. Setelah itu, Kearu pingsan tak sadarkan diri. Lalu, Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah, dan setelah energinya terkuras, Kearu meminta diberikan obat. Player selalu mengunjungi sel tahanan untuk memberikan obat pada Kearu. Demi mendapatkan obat itu, Kearu memohon seperti binatang, barulah si wanita sadis memberikannya. Setelah 6 bulan berlalu, Kearu berhasil mengumpulkan energinya dan mampu untuk melakukan misi balas dendam. Kearu mendengarkan para prajurit menggosip saat di sel. Mereka mengatakan kalau raja pergi keluar istana mengurusi politik negara. Mulailah sang MC memiliki ide untuk melakukan aksinya. Dengan kekuatan heal, ia mampu keluar dari penjara dan para prajurit dibunuh Kearu secara sadis karena berani menyiksanya. Berita kaburnya Kearu terdengar di telinga player sehingga ia amat marah. Player mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap sang bocah. Tak lama, prajurit bernama Leonard melaporkan kalau ia telah menangkap Kearu. Lalu player memerintahkan agar Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Sementara Leonard meminta player untuk berbicara empat mata dengannya. Kemudian player mengajak Leonard untuk masuk ke dalam kamar sang putri. Tanpa basa-basi, Leonard membunuh 2 pegawai sang putri hingga tewas. Lalu Leonard menggunakan heal berubah menjadi Kearu asli. Si sadis auto panik dan terkejut bagaimana bisa Kearu melakukannya. Kearu hendak membalaskan dendamnya pada player dan mulai menyiksanya. Player menjelaskan kalau ia memberikan obat pada Kearu demi kebaikannya. Sang bocah amat marah mendengar ocehan player tanpa rasa penyesalan. Kearu mematahkan jari-jari tangan player hingga ia amat kesakitan dan begitulah berulang kali Kearu menyiksa si gadis. Player menawarkan uang dan jabatan pada Kearu agar dirinya dilepaskan. Namun Kearu menolak karena dendamnya amat besar pada player. Singkat cerita, player habis-habisan dihajar sang bocah hingga tak berdaya lagi. Setelah puas dengan balas dendamnya, Kearu merasa amat lega dan akan meninggalkan istana. Kearu membakar kamar sang tuan putri sadis itu dan membawanya pergi. Kearu menjebak Leonard dan memfitnahnya telah membunuh tuan putri. Sementara Kearu menciptakan mayat palsu player di kamarnya dan membuat mayatnya terbakar. Lalu Kearu menghipnotis player agar sang gadis hilang ingatan dan membawanya pergi dari istana. Selang beberapa hari, Kearu menginap di kota lain dan membawa si gadis ikut bersamanya. Kearu bertekad untuk mengembangkan sihirnya dan menjalani kehidupan yang baru. Lalu sang bocah hendak mencari tahu apa keinginan Raja Iblis sebelum ia tewas dahulu.
Tak lama, Blair sadarkan diri, namun ia tak mengingat apapun. Kearu mengatakan kalau ia bernama Prea dan si Eneng adalah pengikutnya. Saat ini, Prea menjadi bagian dari partai keluarga dengan posisi utama sebagai istri dan juga penyihir kelas atas yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Kearu mengenalkan dirinya pada Prea dengan sebutan Kearga. Mulai dari sekarang, Kearga adalah namanya sementara Kearu telah mati. Dengan polos, si Eneng mengatakan kalau ia meyakini Kearga adalah orang baik. Selanjutnya, Kearga dan Prea melanjutkan perjalanan mereka sebagai petualang. Di perjalanan, Kearga melihat pengumuman yang ditempel di papan pengumuman. Kerajaan mengumumkan bahwa kesatria kerajaan bernama Leonard membunuh Putri Blair dan melarikan diri. Melihat pengumuman itu, Kearga auto tertawa sinis, sementara Prea amat seram mendengarkan cerita sadis yang menimpa keluarga kerajaan. Salah seorang warga mengatakan kalau sang raja amat sedih. Kemungkinan adik Putri Prea akan kembali ke kerajaan untuk menghibur yang mulia raja. Kearga auto cabut meninggalkan kerumunan dan melanjutkan perjalanan. Norn adalah adik dari Putri Blair, putri dari kerajaan Gioral. Kearga berharap ia tidak akan pernah bertemu dengan Norn karena penyamarannya akan ketahuan. Scene dimunculkan saat Blair masih menjadi seorang putri. Blair memiliki teman party bernama Blade dan Bullet. Blade sangat mengagumi kekuatan tongkat sihir milik sang putri, begitu juga Bullet. Seorang pria memiliki tubuh besar dan selalu berada di dekat sang putri. Sementara Kearga terlihat amat lelah dan ia selalu meminta tolong diberi obat karena telah kecanduan. Hal tersebut membuat Blair muak dan jijai melihat Kearu. Blair selalu menghina dan menghujat Kearu di setiap kali mereka bertemu. Menurut Bullet, kekuatan yang dimiliki Kearu amatlah OP. Bahkan ia selalu berguna bagi rekan-rekannya. Lalu Putri Blair komplain karena Bullet sok bersikap bagaikan pahlawan. Padahal, Bullet selalu menindas dan menyiksa Kearu di setiap kali ada kesempatan. Bahkan Bullet mengaku kalau Bullet terlalu munafik jika ingin terlihat baik di depan sang bocah. Malam harinya, seperti biasa, Blair memberikan obat penenang kepada Kearu. Namun si Saiko menyiksanya seperti hewan yang minta diberi makan. Tak berhenti sampai di situ saja, bahkan Blair mengajar Kearu saat tubuhnya terikat rantai. Kearu dipukuli oleh Blair secara membabi buta. Lalu Kearu keluar dari kamar si Saiko dan dihadang oleh Blade. Hal yang sama dilakukan Blade pada Kearu dan sang bocah habis-habisan disiksa oleh psikopat dengan sadis. Bahkan Kearu dipukuli hingga batoknya patah. Kemudian Kearu balik ke tendanya dan lagi-lagi ia mendapatkan siksaan yang amat sadis. Bullet bertingkah seperti orang baik, namun kelakuannya lebih hina dari iblis. Sang bocah disiksa hingga tidak sadarkan diri. Pria psikopat itu mengatakan akan berkunjung lagi dan memberikan hiburan pada sang bocah. Ternyata, Kearga mimpi buruk dan terkenang saat dia disiksa dulu. Blair pun membangunkan Kearga dan memintanya untuk tenang. Sebenarnya cuy, Kearga tuh lebih terkenang masa lalu yang amat kelam saat melihat wajah Blair. Namun karena dendam yang membatin, maka sang MC membiarkan si sadis berkeliaran di dekatnya. Kearga bermaksud untuk membalas tindakan si sadis dengan cara menjadikan Prea budaknya terlebih dahulu. Kearga bertekad akan melanjutkan misi balas dendamnya karena Bullet dan Blade masih berkeliaran di muka bumi. Setelah beberapa hari meninggalkan ibu kota, Kearga dan Prea sampai di kota Lanarita. Lanarita adalah kota bebas yang berada di sebelah timur dari ibu kota, sehingga saking bebasnya, kota itu dipenuhi oleh kejahatan dan bisnis ilegal. Setelah lelah seharian berjalan, Kearga dan Prea makan di kedai sekalian rehat sejenak. Saat hendak minum, Kearga melihat air di daerah itu mengandung racun. Kearga memiliki mata spesial mampu mendeteksi racun ataupun serangan musuh. Kearga melarang si gemoy untuk meminum air di kedai itu. Kearga menduga kalau sumber air di kota itu telah tercemar oleh bangkai monster. Kearga menjelaskan pada Prea kalau itu racun dan membuat kesehatan memburuk. Bahkan, penderita bisa mengalami demam selama 2 minggu karena efek dari racun itu.
Kemudian, Kearga melihat sekelilingnya yang mengalami efek dari air beracun. Kearga dengan wajah licik mengatakan akan menyembuhkan mereka yang terluka. Dan sepertinya Kearga memiliki ide brilian sehingga membuatnya senang. Lalu, Kearga meminum air yang berada di kedai itu, dan Freya mengkhawatirkan si Akang yang ngotot meminum air beracun itu. Maksud Kearga adalah menciptakan heal yang banyak untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Oleh karena itu, Kearga harus meminum air beracun dan mendapatkan antibodi sebagai penawarnya. Setelah itu, Kearga mencampurkan darahnya untuk menciptakan ramuan tersebut. Selanjutnya, Kearga berhasil menyelesaikan risetnya dan akan mencari penadah. Di perjalanan, si Enleng selalu memuji kehebatan tuannya dan mengatakan kalau ia adalah pahlawan. Tetapi Kearga menolak dikatakan seorang pahlawan karena ia hanyalah petualang biasa. Kearga mendapatkan mangsa potensial dan mengajaknya berbisnis. Kearga menjual ramuan anti racun pada penadah itu karena ia dan rekannya mengidap penyakit yang sama. Lalu, Kearga mengatakan akan membuat kesepakatan dengan pria tua itu. Kearga memberinya sampel obat penawar agar pria itu yakin. Awalnya, pedagang itu tidak percaya melihat seorang bocah bernegosiasi padanya. Kearga meminta pria itu mencobanya karena ia sedang mengidap penyakit yang sama, dan jika ia masih ragu, Kearga meminta asistennya untuk mencoba. Sang asisten langsung mencoba ramuan itu dan dalam sekejap ia berhasil sembuh. Kemudian pria itu langsung mencobanya sendiri dan ia merasa takjub melihat khasiat dari obat itu. Kearga mengatakan kalau ia bisa menambahkan stok penawar racun jika pria itu menginginkannya. Setelah itu, negosiasi pun berhasil sehingga Kearga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kearga memperingatkan sang pedagang jika ia berbuat curang dan melanggar kerjasama, maka Kearga akan menjualkan ramuan itu pada penadah lainnya. Kemudian, Kearga melanjutkan perjalanannya bersama Freya. Si Enleng penasaran, bukankah kalau Kearga menjual obatnya secara langsung akan lebih menguntungkan? Kearga menjelaskan pada Freya jika menyerahkannya kepada orang profesional, maka prosesnya akan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, Kearga mengajak Freya ke sebuah tempat untuk membeli budak. Setibanya di TKP, Kearga dan Freya masuk ke dalam toko itu, dan penjaga toko menghampiri Kearga dan mengatakan budak di tempatnya memiliki harga yang amat tinggi. Kearga memberikan sekantung emas pada penjual dan memintanya menunjukkan keberadaan para budak. Kearga melihat para budak di tempat untuk dipenjara, namun tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Kearga meminta penjaga menunjukkan koleksi budak lainnya, dan sang penjaga mengatakan pada Kearga koleksi yang tersisa hanyalah budak cacat dan penyakitan. Kearga mengatakan akan melihatnya terlebih dahulu, dan Kearga menyadari kalau para budak telah terkontaminasi penyakit air beracun. Setelah berkeliling, akhirnya Kearga menemukan seorang wanita setengah manusia yang sangat brutal. Penjaga mengatakan kalau ia hanyalah budak buangan, namun Kearga tertarik padanya karena di mata si gadis hanyalah balas dendam belaka. Kearga merasa kalau mereka berdua memiliki kesamaan, dan si gadis serigala itu terlihat amat ganas dan tidak bisa dikendalikan. Tetapi Kearga mampu menggunakan heal-nya dan menjinakkan si gadis serigala. Kearga mengatakan akan membiarkan sang gadis untuk membalaskan dendamnya dan mendukung sepenuhnya. Kearga menggendong sang gadis dan mengatakan pada penjaga akan membawanya. Penjaga memperingatkan Kearga kalau budak yang dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kearga dengan lantang mengatakan tidak akan kembali ke toko itu. Si gadis serigala bernama Setsuna merupakan bagian dari suku Ice Wolf Warrior yang kehidupannya terancam akibat kekejaman kerajaan. Kearga memutuskan untuk membeli Setsuna dan membantunya dalam membalaskan dendamnya terhadap kerajaan. Setsuna nantinya akan menjadi istri dan budak Kearga yang baru. Keesokan harinya, Setsuna masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Freya bertanya pada Kearga mengapa ia melepaskan kalung Setsuna. Kearga menenangkan Freya dan mengatakan akan membuat si gadis serigala menurut. Kemudian, Kearga menyembuhkan penyakit yang diderita Setsuna dengan heal-nya. Kearga mampu melihat masa lalu orang yang disembuhkannya, dan Kearga melihat Setsuna dengan keluarga besarnya hidup bersama dan terlihat bahagia. Lalu kebahagiaannya terhenti, dan Setsuna merasa menyesal karena ia tidak cukup kuat menyelamatkan keluarganya. Kearga mengetahui kalau teman Setsuna telah berkhianat sehingga ia dijual ke penadah budak.
Kearga mengetahui kalau desa Serigala Es akan diserang perompak dalam waktu dekat. Sang MC mengetahuinya karena pernah melihat ingatan Leonard. Pasukan kerajaan mampu menyerang penduduk semi manusia dan mereka menyamar menjadi perampok. Setelah itu menjual mereka menjadi budak di penada. Sementara Setsuna hendak membalas manusia yang telah membunuh teman-temannya. Oleh karena itu, target utamanya adalah pasukan kerajaan Gyoral. Kemudian, Kearga meminumkan ramuan penawar racun pada Setsuna agar ia sadarkan diri. Lalu, Kearga dan Freya pergi ke tempat perjanjian untuk bertemu pedagang yang berbisnis dengannya. Pedagang itu bernama Ledra Goldman, seorang yang amat licik namun handal dalam memasarkan produknya. Ledra amat senang bisa bekerja sama dengan Kearga. Setelah itu, Kearga pergi bersama Freya dan di perjalanan, Kearga curcol bareng sama si Neng. Tadinya Kearga menduga kalau Goldman akan mencegatnya dan mengancam agar diberikan resep rahasia. Namun pedagang itu tidak melakukannya sehingga membuat Kearga amat lega. Freya mengatakan jika mereka lancar menjual obat maka akan mendapatkan uang yang banyak, bahkan bisa membantu orang lain dengan uang yang didapatkan. Kearga menjelaskan kalau mereka perlu membeli alat dan jubah sihir sebagai perlindungan diri. Sesampainya di rumah, Setsuna masih belum sadarkan diri, sehingga Freya amat panik. Kearga mengatakan kalau si gadis regal akan siuman dalam waktu dekat. Kearga kembali memberikan ramuan pada Setsuna dan meminumkannya. Saat Setsuna sadar, ia menampar Kearga dengan keras. Freya memarahi Setsuna yang lancang memukul tuannya. Padahal Kearga telah berupaya menyelamatkan Setsuna dari masa kritisnya. Dalam hatinya, Kearga mengatakan untung saja ia bersikap seperti merawat pasien. Jadi, Freya bisa dengan mudah membelanya saat Setsuna salah paham padanya. Setsuna langsung menyesali perbuatannya pada Kearga dan meminta maaf. Lalu, Kearga meminta Freya untuk membelikan makan malam buat mereka bertiga di pasar. Freya pun pergi dari penginapan dan menuruti perintah tuannya. Pada awalnya, Setsuna hendak melarikan diri dan menyerang Kearga. Namun aksinya gagal karena tuannya amat OP. Kearga menyerang mental Setsuna yang sedang rapuh sehingga ia akan menuruti perkataan tuannya. Kearga meminta nama asli Setsuna agar bisa mengikatnya menjadi budak selamanya. Setsuna mengatakan akan memberikan nama aslinya setelah Kearga membantunya balas dendam. Selanjutnya, Kearga memberikan syarat pada Setsuna agar ia bisa mendapatkan kekuatan yang OP. Kearga meminta Setsuna untuk mengikuti ritual persembahan dan menguji ketulusannya. Setelah ritual persembahan selesai, Kearga bertekad akan meminjamkan kekuatannya pada si gadis serigala untuk balas dendam. Malam harinya, Kearga dan rombongan pergi ke desa semi manusia untuk melaksanakan misi mereka. Setsuna melihat sukunya dibantai para prajurit Gyoral dengan sadis seperti sampah. Setsuna amat marah karena tindakan gila yang dilakukan prajurit. Kearga menenangkan koleksi mainannya dan meminta Setsuna untuk bersabar. Kemudian, Kearga meminta Flare untuk bersiap-siap menyerang para prajurit. Lalu Kearga sebagai pemimpin muncul terlebih dahulu dengan menggunakan topeng. Kearga mengaku kalau ia adalah seorang kesatria pedang. Pembantaian pun terjadi. Para suku semi manusia menyadari kalau Setsuna masih hidup. Mereka pun bangkit melawan para prajurit dan berhasil memukul habis pasukan kerajaan Gyoral. Lalu, Kearga meminta Setsuna untuk membantai musuh dengan tangannya sendiri dengan cara mengenaskan. Akhirnya, prajurit kerajaan Gyoral hancur seketika dalam beberapa waktu. Kearga menyadari kalau Flare adalah korban dari kebusukan kerajaan Gyoral. Kemungkinan raja akan mencari pengganti Flare dan meneruskan tradisi busuk yang berakar dalam istana. Setelah itu, Kearga mengajak Setsuna pergi mengunjungi sumber air warga. Kearga memberitahukan pada Setsuna kalau warga telah terkontaminasi air yang terkena bangkai monster. Kearga memberikan si gadis serigala pilihan, ia ingin air tetap tercemar atau air disembuhkan olehnya.
Si gadis serigala mengatakan ia memang dendam pada manusia, namun tidak semua manusia memiliki sikap jahat. Maka Setsuna meminta tuannya untuk menyembuhkan kolam itu dengan healnya agar warga bisa melanjutkan hidupnya. Karena sang MC telah menepati janjinya, maka giliran Setsuna untuk memberikan nama aslinya dan membuat kontrak dengan si licik. Setsuna pun menyetujui akan menjadi budak Keharga seumur hidupnya. Lalu, Keharga meminta Setsuna untuk melakukan ritual persembahan mengikat kontrak mereka. Si gadis serigala auto nurut seperti hewan peliharaan dan setelahnya Setsuna berhasil menyelamatkan anggota sukunya. Ia pun memutuskan menjadi bagian dari partai Keharga dan menjadi budak setianya. Sehingga diperlihatkan para kerajaan Gyoral, para prajurit sibuk bergosip mengenai suku semi manusia. Para prajurit Gyoral habis dibantai kesatria pedang. Bahkan prajurit Gyoral kabur ketakutan dan bersembunyi di desa Larita. Kureha mendengarkan gosip prajurit itu dan berhenti sejenak. Kureha sangat membenci Keharga karena ia telah membunuh player dan menghancurkan pasukan kerajaan Gyoral. Kureha mendengar prajurit mengatakan kalau pendekar pedang itu menggunakan teknik Lairet. Mendengar hal itu, Kureha terkejut dan mulai curiga. Berpindah pada Keharga bersama dua istrinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali dan Keharga mengatakan pada kedua gadis kalau mereka akan pergi dari kota itu. Karena sumber air telah dimurnikan, maka Keharga dan kawan-kawan tidak bisa menetap lagi. Tak lama, seorang pria tua meminta Keharga untuk menjual budak serigala perak padanya. Keharga mengatakan tidak akan menjual gadis koleksinya pada orang lain. Setsuna dengan cepat melumpuhkan pria tua itu. Lalu Keharga menggunakan healnya untuk membaca pikiran orang aneh itu. Lalu Keharga mengetahui kalau ia adalah prajurit Gyoral yang kabur dari tugasnya. Setsuna langsung mengeksekusi prajurit itu hingga tewas mengenaskan. Kemudian, Keharga bertemu Goldman di kedai untuk melanjutkan bisnis mereka. Selanjutnya, Goldman hendak menjebak Keharga dan memintanya untuk memberikan resep ramuan penyembuh itu. Keharga awalnya menolak melakukan hal itu dan mengatakan akan melawan pasukan Goldman. Pria tua itu mengancam akan membunuh kedua budak milik Keharga. Dengan lantang, Keharga mengatakan kalau kedua gadis adalah alatnya, maka ia tidak keberatan jika mereka dibunuh. Goldman semakin marah dengan aksi sok kuat si licik. Tetapi adegan itu tidak berlangsung lama dikarenakan Keharga akan memberikan Goldman resepnya. Lalu Keharga mendapatkan bayaran yang tinggi karena berhasil menjual resep tersebut. Karena insiden itu, kedua Neng pun menjadi galau, tidak bisa melindungi resep tuannya. Keharga mengatakan kalau kedua gadis tidak perlu khawatir karena mereka akan meninggalkan kota itu. Di dalam hati Keharga berkata, kalau resep itu tidak akan berguna jika tidak menggunakan darah miliknya. Lagian, Goldman akan mendapatkan kerugian yang amat besar karena sumber air telah dimurnikan oleh Keharga. Di sela-sela pembicaraan, Keharga dan kawan-kawan diserang kesatria wanita. Ternyata wanita itu adalah Kureha. Ia menantang Keharga untuk bertanding. Kureha amat curiga bagaimana pria sepertinya bisa memberikan teknik Lairet. Kureha bertanya siapa Keharga sebenarnya. Keharga mengatakan kalau Kureha menyerang orang yang salah. Kureha mengatakan kalau Keharga adalah seorang penjahat dan musuh kerajaan. Lalu Setsuna menyela pembicaraan. Si gadis serigala mengatakan kalau Keharga telah menyelamatkan pasukan semi manusia di desa Serigala Perak. Prea juga ikut marah ketika tuannya telah dihina oleh Kureha. Kureha langsung melumpuhkan Prea hingga pingsan. Lalu Keharga amat marah melihat Prea, mainan kesukaannya, disakiti oleh Kureha. Keharga meminta Setsuna untuk membawa Prea pergi dan segera pulang. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun. Melanjutkan episode sebelumnya, yang kini diperlihatkan sang MC sedang bertarung dengan kesatria pedang sesungguhnya. Keharga melihat dengan mata sakti skill yang dimiliki Kureha sesungguhnya. Ternyata Kureha amat OP dan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Namun bukan Keharga namanya jika wanita tidak tunduk padanya.
Kearga dan Kureha bertarung secepat kilat dan gerakannya seimbang. Awalnya, Kearga terpojok dengan serangan si Gemoy. Kearga tersungkur jatuh ke tembok dan mendapatkan cedera di tubuhnya. Sang ahli sihir mengobati dirinya hingga fit kembali. Lalu Kearga membalas serangan Kureha hingga si Gemoy terpojok. Kearga menggunakan sihir andalannya menghentikan serangan Kureha. Setelah mental Kureha terguncang, ia pun pingsan di tempat. Malam harinya, Kearga membawa Kureha ke penginapan dan Kureha masih tergeletak di tempat tidur tak sadarkan diri. Setsuna amat kagum dengan tuannya yang sangat OP mampu menghentikan kesatria pedang. Prea sedih tidak bisa membantu tuannya di dalam pertarungan. Namun Kearga meminta Setsuna untuk melatih fisik Prea agar bisa bertarung dalam jarak dekat. Kemudian, Kearga meminta Prea untuk berakting di depan Kureha ketika ia sadar. Setelah itu, Kearga menyembuhkan luka Kureha sehingga ia bangun dari pingsannya. Kearga mengatakan akan memperlihatkan kejahatan kerajaan Gyoral pada Kureha. Si Gemoy awalnya tidak percaya dan ngotot menuduh Kearga adalah penjahat. Selanjutnya, Kearga menjelaskan pada Kureha fakta sebenarnya tentang kerajaan. Kearga bertanya, dari mana kerajaan mendapatkan pelayan dan budak semi manusia kalau bukan menculik paksa mereka? Kearga meminta si Gemoy menyelidiki langsung saat ia kembali ke ibu kota. Kureha bertanya, apakah Kearga akan melepaskannya? Kearga menjawab, jika ia ingin membunuh Kureha, sudah dilakukannya saat di awal jumpa. Lalu Kearga mengatakan kalau ia sangat menghormati kesatria pedang suci seperti Kureha. Kearga menunjukkan wajah aslinya pada Kureha dan Kureha kaget mengetahui fakta Kearga yang ternyata adalah Kearu. Kureha mengatakan kalau Kearu adalah penjahat yang membunuh Putri Player. Tak lama, Prea masuk dengan pakaian Tuan Putri sehingga Kureha mempercayai kata-kata Kearu. Prea menjelaskan kalau Leonard hendak membunuhnya, namun Kearu menyelamatkannya dan mereka meninggalkan istana. Lalu, Prea dan Kearu memutuskan berkelana untuk menyelamatkan dunia. Prea meminta agar Kureha memikirkan masa depannya sendiri dan ia akan memberinya waktu. Prea langsung pergi meninggalkan Kureha di kamar bersama dengan Kearga. Setelah mendengar penjelasan Tuan Putri, Kureha menyesal dan merasa amat bersalah pada Kearga karena Kureha hampir saja membunuh Kearga yang berniat untuk menyelamatkannya. Dengan wajah licik, Kearga tertawa dan berhasil membuat si Gemoy termakan umpannya. Setelah mempercayai cerita sang putri, Kureha mengatakan akan membantu Kearga memberantas kerajaan Gyoral. Lalu si Gemoy mengatakan akan menebus dosanya pada Kearga, sang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Seperti biasa, Kureha akan dijadikan budak koleksi terbaru Kearga. Oleh karena itu, Kureha harus melakukan ritual persembahan sehingga bisa membuat kontrak dengannya. Di sisi lain, Leonard yang memakai wajah Kearu berhasil menyerang desa Kearga dahulu dan menyandra para warganya. Esok harinya, pasukan kerajaan patroli di kota sambil membawa budak semi manusia dan menyiksanya. Pasukan kerajaan Gyoral mengatakan pada warga agar memberitahukan keberadaan kesatria sihir penyembuh. Kearga menyadari kalau orang-orang yang dijadikan budak oleh pasukan kerajaan berasal dari desanya. Kemudian, Kearga meminta Kureha mengumpulkan informasi tentang warga desanya dan langsung menyelidiki kasus sebenarnya. Selang beberapa waktu, Kureha melaporkan pada Kearga kalau warga desanya dituduh Leonard sebagai penyebar aliran sekte sesat. Kemungkinan menolong warga desa adalah nol karena Leonard amat sadis menyiksanya. Mendengar berita itu, Kearga akan keluar untuk menemui Leonard. Tetapi, Kearga menggunakan wajah prajurit dengan heal untuk mengorek informasi. Kearga menggunakan wajah pria bernama Murta untuk mendekati prajurit. Kemudian, Kearga menghadang prajurit bernama Morte untuk mengorek informasi darinya. Murta meminta Morte untuk memberikan surat pada Leonard dan mengatakan ia akan kembali ke kerajaan. Murta meminta Morte untuk memberikan surat pada Leonard dan mengatakan ia akan kembali ke kerajaan.
Selanjutnya, Leonard bertemu dengan Morte dan bertanya di mana keberadaan kesatria penyembuh. Kearga mengubah dirinya dan menyebarkan racun agar tubuh Leonard dan prajurit lumpuh total. Lalu Kearga menggunakan heal membaca memori Leonard saat menyerang warga desa dan ibu angkatnya. Leonard amat sadis mengeksekusi ibu angkatnya bernama Anna hingga tidak berdaya. Kearga amat terpukul sosok ibu yang dicintainya diperlakukan seperti binatang oleh Leonard. Setelahnya, Kearga merubah wajah Leonard menjadi wanita gemoy dan mengurungnya di penjara. Kearga akan membalaskan dendam ibunya pada Leonard. Kemudian, segerombol penjahat datang mengeksekusi Leonard secara sadis dan amat brutal. Akhirnya, dendam Kearga pada Leonard terbalaskan meski hatinya masih terluka. Lalu, ia membakar penjara itu dan ia langsung pergi menyelamatkan Anna. Tetapi semuanya sudah terlambat. Anna meninggoy setelah melihat wajah Kearga. Sang MC berusaha menyembuhkan ibunya dengan heal, namun apalah daya, ia telah pergi ke dunia lain dan tidak bernyawa lagi. Kearga pun menangis sejadi-jadinya karena ibunya telah tiada. Kearga semakin dendam dengan kekaisaran Gioral dan akan membantai mereka satu persatu. Berpindah pada kerajaan, melihat seorang wanita Saiko, adik dari Putri Player. Wanita itu bernama Norn Klatalisa Gioral yang merupakan musuh terkuat Kearga. Norn memiliki kecerdasan di luar nalar manusia normal. Norn adalah satu-satunya makhluk yang berpotensi membunuh Kearga karena ia adalah sosok wanita tanpa belas kasihan. Karena Kearga belum ditemukan, maka Norn akan membantai warga desanya agar si kesatria penyembuh nongol di hadapannya. Di sisi lain, Kureha memberikan informasi mengenai Kolosium pada Kearga. Kolosium adalah tempat arena tanding semi manusia dengan hewan buas. Kolosium dilengkapi keamanan yang cukup ketat sehingga tahanan tidak bisa melarikan diri. Setelah seseorang masuk ke Kolosium, ada penghalang yang menyedot stamina dan energi sihir. Warga desa Kearga akan dikurung di Kolosium oleh kerajaan Gioral. Kureha mencoba menghentikan sang pujaan hati untuk menyelamatkan warganya karena nyawa Kearga akan dipertaruhkan di sana. Dengan lantang, Kearga mengatakan kalau ia akan menghentikan kebusukan kerajaan Gioral. Kureha auto salut pada Kearga yang memiliki jiwa kesatria untuk menyelamatkan negerinya. Lalu Kureha memberikan informasi kalau Putri Norn telah kembali ke kerajaan. Kearga dan Freya langsung terkejut mendengarkan informasi tersebut. Kearga merasa kalau Norn amat berbahaya dan akan sulit untuk dihadapi. Norn adalah seorang wanita berhati iblis yang mampu membantai manusia tanpa ampun. Kearga teringat semasa dahulu kalau Norn melakukan hal yang sama pada dirinya. Meskipun Kearga tidak memasukkan Norn ke dalam daftar balas dendamnya, namun wanita Saiko itu amat berbahaya. Setelah berpikir sangat lama, Kearga memutuskan kalau Norn akan menjadi target utamanya untuk balas dendam. Kemungkinan Norn adalah insiden di balik penyerangan desanya. Maka Kearga akan membantai Norn sebelum ia diserang terlebih dahulu. Esok harinya di arena Kolosium, Kearga menyusup ke dalam dan melihat prajurit kerajaan akan mengeksekusi para warga. Prajurit meminta Kearga untuk menyerahkan diri sehingga para warga akan dibebaskan. Prajurit menuduh kalau warga telah menyembah aliran sesat dan menduakan Tuhannya. Hal tersebut disebabkan pahlawan penyembuh yang merubah keyakinan para warga. Maka prajurit meminta secara baik-baik agar Kearga menyerahkan dirinya pada kerajaan Gioral. Tiba-tiba, Kearu menunjukkan dirinya di depan prajurit dan hendak menyerahkan diri. Kemudian, prajurit mengatakan kalau Kearu adalah pembunuh Putri Player dan akan menghukumnya. Para penonton di stadion bersorak agar Kearu dihukum mati karena berani membunuh putri negeri ini. Tanpa basa-basi, Kearu membunuh prajurit yang berani menyentuhnya. Kearu mengatakan kalau kedatangannya untuk menyelamatkan warga desanya dari kekejaman pasukan kerajaan. Kearu tertawa geli. Kearu tertawa geli melihat prajurit berani menyerang dirinya dengan kekuatan amat letoy. Prajurit menyerang keempat warga hingga mati karena Kearu tidak menuruti perintah. Kearu mengatakan jika warga desa mati itu menjadi kesalahan prajurit kerajaan. Kearu tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tercela kerajaan Gioral.
Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Lalu, prajurit terus-terusan membantai para warga hingga tewas di tempat. Kemudian, prajurit mengaktifkan pengaman sihir hingga Kearu terkurung. Namun, si jenius tidak mungkin menyerang lawan jika tidak mempunyai amunisi. Kearu membatalkan penghalang sihir pada dirinya dan menguras kemampuan sihir milik para prajurit. Saat menyadarinya, prajurit membuang kalung batu yang dipakai mereka. Tetapi semua sudah terlambat karena Kearu telah memprediksi tindakan yang akan dilakukan para musuhnya. Setelah itu, Kearu memeriksa keadaan warga desa melalui mata saktinya dan ternyata sedari awal warga desa telah diracuni dan mereka hanyalah umpan untuk menjebak Kearu. Kearu amat marah karena warga desa benar-benar dibantai prajurit Gyoral secara licik. Warga desa memanglah tidak mempunyai harapan hidup karena tindakan keji pihak kerajaan. Selanjutnya, Freya muncul di arena dengan cahaya dimensi. Putri Flare mengatakan pada masyarakat kalau kerajaan telah bertindak keji. Pasukan Gyoral telah membantai desa semi manusia dan memperbudaknya. Lalu, pahlawan Kearu menyelamatkan Putri Flare dan memalsukan kematiannya. Putri Flare dan pahlawan Kearu akan membongkar kebusukan kerajaan Gyoral. Setelah adegan pidato berakhir, masyarakat menyerang pasukan kerajaan di arena dan mereka tewas seketika. Kearga berhasil memprovokasi masyarakat dengan pasukan kerajaan. Kearga pun auto cabut dan menyelamatkan seorang bocah yang berasal dari desanya. Kearga meminta Goldman untuk menyelamatkan sang bocah dan memberikannya uang. Kearga meminta agar Goldman membiarkan rasa benci di hati bocah itu agar ia bisa tumbuh dengan rasa dendam. Goldman heran dengan pemikiran Kearga dan ia mengatakan bisa jadi sang bocah akan membunuhnya. Dengan wajah licik, Kearga menantikan saat sang bocah ingin membunuhnya. Lalu, Kearga mengajak Freya dan Setsuna untuk bergegas pergi meninggalkan kota. Kureha meminta Kearga untuk berhati-hati. Kemungkinan Putri Norn dan pasukannya bergerak ke Beranica. Kearga pun mengatakan kalau ia akan bertemu Norn secepatnya. Lalu Kearga dan kedua pendampingnya melanjutkan perjalanan dan Kearga termenung dan teringat kalau dahulu Norn tidak pernah melakukan perjalanan ke Beranica. Kemungkinan sejarah akan berubah dan Kearga tidak bisa membaca masa depan selanjutnya. Setsuna bertanya pada Kearga, kota seperti apa Beranica itu? Kearga pun menjelaskan, kota Beranica terdapat makhluk sihir dan manusia yang hidup berdampingan. Kemudian, Freya bertanya, mengapa mereka harus pergi ke kota Beranica? Bukankah pasukan kerajaan menuju kota Beranica? Kearga pun tersenyum dan mengatakan kalau ia ingin menemui seseorang di sana. Berpindah pada Norn, ia amat gondok melihat kakaknya berkhianat dan bersama pahlawan penyembuh. Norn akan melanjutkan perjalanannya ke kota Beranica dan bertemu dengan Kearga. Sementara Kearga telah berhasil mencuci otak Freya sehingga ia sangat tergantung pada dirinya. Selanjutnya, Kearga akan bertemu teman lamanya di kota Beranica sehingga membuatnya tidak sabar. Setelah itu, Kearga bertekad untuk merebut senjata suci milik Bullet dan Blade. Sementara, senjata suci milik Freya telah berada di genggamannya. Lalu, Kearga akan membalaskan dendamnya pada kedua orang yang telah merusak hidupnya dahulu. Setiba di kota Beranica, Kearga membawa kedua gadis berkeliling pasar dan Kearga menceritakan sejarah kota Beranica kepada Setsuna dan Freya. Sehingga kedua wanita gemoy mengetahui alasan mengapa manusia dan makhluk sihir bisa hidup berdampingan. Kemudian, Kearga dan kawan-kawan pergi makan di kedai dan mereka bertemu dengan warga setempat. Warga dan iblis duduk berdampingan dan mereka curcol bersama. Kearga bertanya pada pria tua di depannya, mengapa Raja Iblis membiarkan manusia hidup bersama mereka? Pria tua mengatakan kalau pemimpin mereka dahulu melakukan negosiasi mati-matian agar Raja Iblis menerima kehadiran manusia. Setelah warga Beranica ditinggalkan kerajaan Gyoral, mereka tidak punya tempat kecuali hidup bersama dengan makhluk sihir. Tak lama, seorang wanita bergabung di meja Kearga untuk makan di kedai itu. Kearga amat terkejut karena wanita itu adalah kandidat Raja Iblis namun memiliki sedikit penampilan yang berbeda.
Seorang iblis mengatakan kalau mereka tidak mengetahui wajah asli pemimpin iblis sebenarnya. Kearga menunjuk wanita di sebelahnya dan mengatakan kalau ia adalah Raja Iblis. Wanita itu mengatakan kalau Kearga salah menebak orang, dan kedua orang di meja Kearga tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Kearga mengatakan kalau ia pernah bertemu Raja Iblis berambut perak dan memiliki mata merah serta sayap hitam yang indah. Pria iblis tertawa mendengar ocehan Kearga barusan, dan ia mengatakan kalau suhu sayap hitam adalah buronan kota Beranika. Raja Iblis memberikan imbalan pada warga jika mereka mendapatkan iblis sayap hitam. Tak lama, 3 orang iblis kerbau membidik wanita iblis itu, namun pria dan Setsuna mampu membuat dinding sihir sehingga melumpuhkan serangan lawan. Tetapi, sang gadis iblis terkena racun pelumpuh di kakinya sehingga ia pun terluka. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Wanita iblis bernama Ipris merupakan calon penerus Raja Iblis. Ipris memiliki sepasang sayap hitam yang melambangkan ciri khas suku iblisnya. Diketahui bahwa semua anggota sukunya telah dibantai oleh Raja Iblis yang saat ini sedang berkuasa. Ipris dikejar oleh iblis kerbau yang berencana membunuhnya, namun Kearga datang untuk menyelamatkannya. Lalu, Kearga mengatakan pada Ipris apakah ia mau diselamatkan olehnya. Karena telah terpojok, Ipris menyetujuinya dan meminta ditolong oleh sang pahlawan. Dengan mudah, Kearga meminta iblis kerbau dan membawa pergi Ipris bersama dengan kedua gadisnya. Setelah itu, Ip dan Kearga berbicara amat serius. Kearga mengatakan kalau Ip adalah Raja Iblis di masa depan. Namun, Ip tidak percaya omongan Kearga padanya. Kearga menjelaskan kalau Ip dan dirinya telah bertemu di masa depan. Kearga akan menjaga Ip agar ia bisa mewariskan tahta Raja Iblis. Lalu Kearga mengungkapkan semua kelemahan yang dimiliki oleh Ipris. Kemudian, Kearga juga menawarkan bantuan hingga 4 tahun ke depan untuk melindungi Ip dengan imbalan bahwa mereka berdua harus membunuh Raja Iblis yang saat ini sedang berkuasa. Setelah itu, Kearga akan mendapatkan jantung Raja Iblis sebagai hadiah. Dan Ip meminta Kearga memberikannya waktu untuk berpikir 1 malam. Esok harinya, Kearga mengatakan pada Ip kalau ia bergabung dengan party, maka akan mendapatkan perlindungan dari sang hero. Selanjutnya, Kearga akan mengalahkan Raja Iblis dan menjadikan Ip Raja Iblis selanjutnya. Kemudian Ip akan menjadi sarana negosiasi antara iblis dan manusia. Ip bertanya, mengapa Kearga ingin mengubah dunia? Kearga menjelaskan, tujuannya adalah menghancurkan kerajaan Gioral yang amat busuk. Maka Kearga memerlukan bantuan Raja Iblis untuk mempermudah rencananya. Selanjutnya, Kearga meminta Ip untuk mengendalikan monster agar mempermudah perjalanan mereka. Ip mengatakan belum bisa mengendalikan karena burung dewa itu memiliki penyakit mematikan. Burung itu memiliki kemampuan membagikan penyakit sehingga menyebabkan malapetaka di dunia. Kearga pun merasa tertantang dan mengajak Ip untuk menaklukkannya. Awalnya, Ip menolak karena misi itu amat berbahaya. Sementara Kearga merasa jika mereka hendak melawan Raja Iblis, maka memerlukan kekuatan yang amat OP. Jadi Kearga meminta Ip untuk melakukan misi berbahaya itu bersama-sama. Setelah itu, Kearga pergi ke kota dan mencari informasi dan ia bertemu dengan iblis kerbau. Kearga menghajar iblis kerbau sehingga KO dan akan membalaskan dendamnya pada mereka. Kemudian, Kearga pulang membawa baju dan makanan untuk para gadis. Kearga juga mengatakan pada Ip kalau ia bertemu iblis kerbau saat di pasar tadi. Kearga meminta Setsuna untuk melacak keberadaan base camp iblis kerbau. Malam harinya, Kearga dan Setsuna pergi ke base camp itu dan melemparkan ramuan pada kendaraan sang iblis. Setelah itu, monster mulai mengamuk dan menyerang tuannya. Lalu Kearga menghancurkan camp para iblis sehingga mereka jatuh ke dalam lubang. Kearga bertanya, apakah hanya mereka yang mengetahui keberadaan Ip? Iblis kerbau menjawab, hanya kumpulan iblis di camp yang mengetahui Ip adalah iblis sayap hitam. Selanjutnya, Kearga menghukum iblis kerbau tinggal di dalam lubang selama 2 minggu. Kemudian, Kearga dan Setsuna pergi ke penginapan dan Kearga tertawa gelak karena menikmati misi balas dendamnya.
Esok harinya, Kearga mengajak Freya membeli senjata sihir. Freya melihat tongkat sihir amat cantik dan meminta Kearga membelikannya. Kearga memeriksa tongkat itu dan menghapus penghalang sihirnya agar Freya dengan mudah menggunakan sihirnya. Penjual pun amat kagum dengan kekuatan Kearga yang amat OP. Penjaga pun menawarkan bisnis pada Kearga dan ia menyetujuinya. Setelah itu, Kearga mendapatkan upah dan belati dari penjaga karena telah membantunya. Tiba-tiba, Kearga mendengar dari warga kalau pasukan Norn telah tiba di kota. Kearga meminta si Eneng pulang ke penginapan terlebih dahulu dan selanjutnya Kearga melihat dari kejauhan Norn membawa pasukan elit kerajaan yang amat OP. Lalu Kearga melihat sosok musuhnya yaitu Blade ikut di dalam rombongan Putri Norn. Kemudian Kearga menyadari keberadaan si mata elang di dalam rombongan kerajaan Gyoral. Kearga utuh lari karena aura membunuhnya dapat dirasakan mata elang dengan mudah. Pada dasarnya, Kearga tidak dapat menahan perasaan balas dendamnya setelah melihat si Saiko Blade. Kearga teringat penyiksaan yang dilakukan si Saiko padanya saat dahulu kala. Di sisi lain, Blade telah memberikan obat berbahaya pada wanita di kota itu. Berpindah kepada Kearga, penjaga toko bernama Karman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Berpindah kepada Kearga, penjaga toko bernama Karman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Kearga dan Karman melanjutkan bisnis mereka sambil makan siang. Kearga membuat ramuan penyembuhan yang akan dijual Karman pada warga sekitar. Awalnya, Kearga memperingatkan kalau kota itu sedang dalam bahaya dan jika suatu terjadi, maka Kearga meminta Karman untuk melarikan diri. Karman amat menggelai uang dan bisnis karena ia ingin membuka toko yang lebih besar lagi. Kearga memperingatkan agar Karman tidak terlalu ambisi melakukannya, dan Karman memberikan informasi kalau pahlawan Blade belakangan ini mengincar gadis cantik untuk disiksa. Keluarga korban amat terpukul mengetahui tindakan pahlawan yang amat keji. Kemudian, Kearga berpikir akan menjebak Blade dengan sosok wanita cantik. Namun, jika Kearga mengutus Freya, maka Blade akan mengetahui identitasnya. Tetapi, kalau Kearga meminta bantuan Setsuna, ia tidak ikhlas mainannya rusak terkena virus Blade. Akhirnya, Kearga memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang gadis. Kearga meminta Freya untuk meriasnya secantik mungkin. Freya dan Setsuna amat senang mendandani tuannya menjadi seorang wanita. Awalnya, Kearga ogah melakukannya, namun demi melakukan misinya, maka ia harus berkorban. Selanjutnya, Kearga pergi ke berlangganan Blade dan ia menunggunya. Tak lama, Blade nongol dan mencoba mencuri perhatian Kearga. Awalnya, Kearga mengikuti alur permainan yang diinginkan Blade. Namun, setelah Kearga cukup mabuk, ia permisi pulang dan akan pergi. Namun, Blade memaksa Kearga untuk minum gelas yang terakhir dan Kearga melihat si Saiko meletakkan obat di dalam minuman itu. Lalu si Saiko memaksa Kearga untuk meminumnya. Kearga pura-pura pingsan sehingga langsung digotong oleh Blade. Dan singkat cerita, Kearga kalah dan dibawa ke kamar si Saiko. Blade hendak menyiksa Kearga secara perlahan, namun aksinya gagal karena Kearga membongkar kedoknya dan menyerang Blade secara sadis. Blade hendak mengambil pedang Ragnarok yang dimilikinya, tetapi dihentikan oleh Kearga. Sang pahlawan pedang tidak berdaya melawan serangan Kearga. Selanjutnya, Kearga memberikan parodi penyiksaan pada Blade. Dahulu, Blade memperlakukannya seperti hewan, makanya Kearga akan membalaskan hal yang sama padanya. Kearga menonton atraksi penyiksaan Blade sambil menikmati makanannya. Setelah beberapa waktu, Blade amat tersiksa karena siksaan 3 iblis yang menyerangnya. Kearga memberikan obat kepada 3 iblis agar merasa amat lapar.
Karena tidak tahan, reaksi obat tersebut, 3 iblis menyantap Blade secara sadis. Akhirnya, Blade musnah seketika, begitu juga pedang Ragnarok yang berubah menjadi bola. Selesai adegan berbahaya itu, Kearga mengambil bola cahaya dan pergi meninggalkan panggung parodi. Tercapailah misi balas dendam sang MC yang telah lama dinantikan. Hanya tinggal satu lagi musuh yang harus dihancurkan Kearga, yaitu Putri Norn, wanita berhati iblis. Esok harinya, Kearga pergi ke toko Karman untuk menyentuh ramuan. Tak lama, mata elang muncul di sebelah Kearga dan si bocah auto menyadarinya. Kearga langsung jaga jarak dengan mata elang dan mengira ia akan menyerang. Namun, mata elang menginginkan Kearga bergabung menjadi pahlawan kerajaan Gyoral. Kearga menolak ajakan mata elang dan mengatakan kalau ia hanyalah seorang pengembara biasa. Lalu mata elang menyayangkan sikap Kearga yang telah menyia-nyiakan kesempatannya. Mata elang memperingatkan Kearga agar tidak ikut campur urusan kerajaan dan hal tersebut membuatnya curiga. Kearga mengatakan pada mata elang kalau ia akan menjaga sikapnya. Setelah itu, Kearga pergi dan memulai kontrak dengan bola suci. Bola suci telah menyatu dengan Kearga dan akan menjadi senjata mematikan untuk melawan mata elang dan Norn. Berpindah pada Norn, dia menanyakan hasil pencarian mata elang tentang keberadaan Kearga. Mata elang menjelaskan kalau mereka belum menemukan keberadaan pahlawan penyembuh itu. Kemudian, Norn bersama mata elang memulai aksi memprovokasi manusia dan iblis agar mereka bermusuhan. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Kemudian, Norn bersama mata elang memulai aksi memprovokasi manusia dan iblis agar mereka bermusuhan. Namun, aksi sang putri gagal, malahan warga protes dan mengusir pasukan kerajaan. Putri berhati iblis langsung mengamuk dan membantai para manusia dan iblis yang menantangnya. Dalam sekejap, kota Branica menjadi lautan mayat dan dari kejauhan, Kearga melihat adegan Karman dibantai pasukan kerajaan. Lalu sang MC bergegas menolong teman pertamanya di kota Branica. Tetapi, Karman telah meninggoy di pangkuan Kearga dan ia amat sedih. Kemudian, Kearga membantai pasukan kerajaan yang menyerang warga satu persatu tanpa sisa. Prajurit melaporkan pada Putri Norn kalau kota diselamatkan oleh kesatria yang amat hebat dan mengalahkan pasukan besi. Norn memerintahkan prajurit untuk mengerahkan pasukan cadangan melawan kesatria pemberontak itu. Lalu, Putri Plaire muncul menggunakan dimensi cahaya dan memberikan pidatonya kepada warga Branica. Sang putri meminta prajurit untuk berhenti menyerang warga dan mengatakan kalau ia telah hidup dalam beberapa waktu di kota itu. Pria mengatakan kalau kota Branica amat nyaman dan tentram, warganya juga sangat baik. Mendengarkan pidato sang putri, para prajurit melunak dan meletakkan senjatanya. Sedangkan Kearga telah berada di base camp Putri Norn dan juga mata elang. Di awal, Kearga meminta mata elang dan mereka terlihat seimbang. Kearga memakai senjata sucinya untuk menaklukkan mata elang. Namun sang pahlawan amat OP. Kearga tidak menyerah dan menggunakan sihir andalannya menjebak mata elang hingga tewas mengenaskan. Lalu Kearga membawa Norn pergi dan menyiksanya selayaknya hewan peliharaan. Kearga mengatakan pada Norn, ia akan membalaskan dendam Karman dan Anna yang telah dibunuh oleh si sadis. Norn memohon agar diampuni oleh Kearga, namun ia tidak menggubrisnya. Tindakan kejam Norn selama ini harus dibayarkan dengan siksaan. Setelah adegan siksa menyiksa, Norn akan menjadi budak baru Kearga. Kearga memanipulasi pikiran Norn dan berubahnya menjadi Ellen, adik Kearga yang telah lama menghilang. Lalu Ellen bergabung dengan party dan hidup berdampingan dengan budak koleksi sang MC.
Kearga mengatakan pada para gadis kalau ia akan melanjutkan perjalanan untuk memberantas Raja Iblis, berpindah pada kerajaan Gioral. Setelah Norn dinyatakan menghilang, Raja mengutus Bullet untuk menangkap Kearga dan mengeksekusinya. Bullet amat senang akan bertemu lagi dengan mainan lamanya. Kembali pada Kearga, ia dan rekan partinya akan segera berangkat menuju kota lain. Kureha juga bergabung dengan Kearga untuk menjalankan misi bersama-sama. Kearga pamit sejenak pada para gadis untuk mengunjungi kuburan Karman. Kearga mendoakan agar Karman dan Anna mereka hidup tenang di dunia lain. Kearga amat lega telah membalaskan dendam Karman dan juga Anna. Selanjutnya, musuh yang akan dihadapi Kearga adalah Bullet, pria psikopat paling sadis di kerajaan Gioral. Kemudian, Kearga meminta para gadis untuk segera berangkat dan Kearga memiliki koleksi budak yang amat disayanginya. Sang MC dan kelima koleksinya akan menempuh perjalanan yang amat panjang. Dan akhirnya, misi balas dendam Kearga berhasil dan ia semakin dekat dengan musuh terakhirnya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih yang sudah support terus channel ini. Sam Kuring Permios, hatur nuhun.